Tahun 2008 saat terdiagnosa kanker tulang, saat itu saya masih kuliah. Sampai akhirnya tahun 2013 saya terdiagnosa gagal jantung dan saat itu langsung masa kritis dan langsung harus masuk ICU dan itu cukup membuat saya terpukul. Justru di situ dia bilang, saya mau bergumul sama Tuhan, tapi kamu ikut saya ke Israel. Ya kamu aja yang pergi, itu kan ibadahku, bukan ibadahku gitu kan. Sahabat, hidup tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada kalanya kita dihadapkan dengan masalah demi masalah yang tidak kunjung habisnya. Ada yang divonis dengan penyakit yang sangat berat. Ada yang harus kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Ada yang bergumul dengan kesulitan ekonomi dan bahkan tekanan mental yang terus-menerus menghimpit. Tetapi di balik semua masalah itu banyak orang pada akhirnya mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Sama seperti sahabat kita yang satu ini, ia harus menghadapi cobaan yang sangat berat di dalam hidupnya. Kanker tulang, gagal jantung, patah tulang belulang, bahkan kehilangan ayah yang sungguh dikasihinya. Di tengah masalah yang bertubi-tubi, adakah pertolongan bagi dirinya? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Nama saya Kiti Tania. Saya mau cerita tentang pengalaman saya terdiagnosa kena kanker tulang di tahun 2008 dan dilanjutkan dengan gagal jantung di tahun 2013. Tahun 2008 saat terdiagnosa kanker tulang, saat itu saya masih kuliah. Saya masih aktif-aktifnya, saya masih sangat ceria dan sangat aktif di kehidupan saya. Dan itu cukup membuat saya terpukul. Sampai akhirnya tahun 2013 saya terdiagnosa gagal jantung dan saat itu langsung masa kritis dan langsung harus masuk ICU. Di situ letak kondisi saya yang paling terpukul. Saat terdiagnosa kanker tulang, saat itu saya ke beberapa dokter sih, jadi banyak dokter yang saya datengin, banyak pilihan pengobatan yang saya lihat, yang saya pelajari. Dan memang saat itu saya memilih untuk pengobatan yang pada masa itu saya merasa paling susah, yaitu kemo dan operasi. Saat itu saya terdiagnosa di stadium 3, lalu ketika sudah menjalankan proses biopsi dan pemeriksaan lebih lanjut turun menjadi stadium 2B. Saya terdiagnosa kanker tulang itu di 2008, tetapi diagnosa gagal jantung itu muncul di 2013 setelah melahirkan. Kalau suami saya sih selalu bilang, nggak apa-apa, kamu bisa, kamu kuat, ini bisa kok dijalanin, kayak gitu. Ini pasti akan baik-baik aja, kayak gitu sih. Supportnya nggak pernah berhenti sih sampai hari ini juga. Kehadiran mereka di hidup saya tuh membuat saya semakin ingin bertahan hidup gitu. Semakin memiliki tujuan bahwa terlepas dari tujuan yang Tuhan kasih untuk pribadi, lepas pribadi yang kita punya. Tetapi kehadiran mereka itu menjadi salah satu yang menjadi kekuatan ya, menjadi ya saya harus hidup buat mereka. Pada masa gagal jantung saat itu tuh saya terdiagnosa saat saya sedang masa kritis. Jadi sudah masuk ke ICU baru paham bahwa ini ada kegagalan dari fungsi jantungnya yang membuat dia tidak mampu memompa darah yang ada di jantung dan akhirnya dia bocor sampai merendam, kurang lebih merendam jantung dan paru pada saat itu. Saat itu saya masih di awang-awang gitu ya, karena saya bingung, saya baru melahirkan, saya ninggalin anak di rumah, posisinya juga attachment antara mami dan baby yang namanya baru lahir itu kan sulit sekali ya untuk dipisahkan. Nah itu jadi suffer sekali saya di situ, saya berat sekali dan sakit sekali. Ini kenapa gagal jantung, karena dokter kandungan saya pun juga kaget karena pada masa kehamilan tidak ada indikasi akan terjadi situasi seperti itu. Jadi benar-benar dipelajari ulang, dikaji ulang lagi masa kehamilan dan gak ada sesuatu yang mengarahkan ke gagal jantung. Setelah keluar dari masa kritis, saya kembali ke rumah, kembali ke masa pemulihan. Saya kembali ke dokter kemo saya dan beliau menyatakan ada kemungkinan ini karena obat kemoterapi yang pernah saya jalani waktu itu. Memang obatnya memang bisa mengarahkan ke penyakit jantung. Tetapi muncul atau tidaknya tidak tahu kapan dan tidak tahu bagaimana. Secara fisik yang saya rasakan tuh sesak nafas sih, nafasnya pendek sekali, batuk-batuk, nggak terkendali, saya nggak bisa tiduran, saya cuma bisa duduk aja gitu kan karena penuh cairan di paru-paru dan jantung pada masa kritis itu. Lama-lama ketika sudah semakin baik, saya udah mulai bisa sedikit-sedikit berkegiatan. Pulang dari rumah sakit setelah masa kritis saya juga nggak bisa langsung gendong baby saya karena kan nggak boleh ngangkat berat gitu ya, nggak boleh beraktivitas fisik yang berat. Minum saat itu juga cuma boleh 750 ml. Jadi ya kalau secara fisik
gampang capek, nggak enak, nggak nyaman, gelisah, badan juga kayak bukan badan sendiri rasanya gitu. Benar seperti yang Alkitab bilang ya, iman itu muncul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saya sangat ngerasain hal itu terjadi di hidup saya. Karena dari kecil saya sekolah minggu. Papa mama saya tuh bawa saya ke gereja, saya sekolah minggu dari kecil. Sampai akhirnya ketika satu masa di hidup saya terkena kanker tulang, lalu terkena lagi gagal jantung. Value-value itu nggak lari dari saya. Value-value-nya yang bahwa Tuhan adalah gembalaku, Tuhan mampu menyembuhkan, Tuhan mampu melakukan berbagai mujizat, bahwa Tuhan Yesus menyertai, damai sejahtera ditinggalkan kepada kita, dan damai sejahtera yang gak seperti bumi kasih gitu ya, gak seperti dunia berikan. Saya ngerasain itu. Kalau untuk situasi saya dinyatakan sembuh 100% normal, bisa lari dan lain-lain, itu enggak. Dari sakit kanker tulangnya gitu ya. Dan dari gagal jantungnya juga memang membuat saya jadi nggak terlalu bisa beraktivitas berat. Tapi pada masa ini kondisi saya disebutnya optimal gitu. Jadi bukan sembuh 100% seperti layaknya kehidupan saya sebelum sakit, tapi setidaknya kondisi saya sekarang ini optimal. Optimalnya karena saya bisa bekerja, saya tetap bisa bawa mobil nyetir gitu ya. Aktivitas-aktivitas yang saya lakukan cukup optimal. Olahraga juga saya bisa lakukan di rumah. Cuma olahraga yang nggak berat ya, yang nggak bertumpu 100% pada kaki gitu ya. Terus saya tetap bisa bekerja normal seperti layaknya manusia lain juga. Kegiatan saya dari pagi sampai malam itu tuh teratur gitu ya. Menyesuaikan dengan keadaan badan saya juga. Memang ada masanya tertentu saya bisa kayak mau pingsan, saya kelelahan, kayak gak kuat juga untuk aktivitas. Tapi itu biasanya diatasi dengan istirahat dalam beberapa hari, nanti saya akan kembali lagi, bisa kembali beraktivitas normal lagi. Oke, mungkin di luar sana ada orang-orang tertentu yang lagi stres dengan keadaannya, mungkin sakit atau mungkin masalah keuangan. Saya selalu berpegang pada ayat yang mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kalau pada masa ini yang kekurangan adalah kesehatan, maka Allah mampu melimpahkan kesehatan yang kita butuhkan untuk kita bisa tetap menjalankan kehidupan sesuai dengan rencananya. Maka kalau sekarang yang kekurangan adalah ekonomi, maka Tuhan juga mampu memenuhi itu semua dalam kekayaannya dalam Kristus Yesus. Dan ayat ini menjadi modal juga sebenarnya bagi saya untuk menjalankan masa-masa sulit di hidup saya, karena pada dasarnya Tuhan selalu memenuhi apapun yang saya butuhkan, bukan cuma secara fisik tapi juga mental dan segala hal di dalam hidup saya. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang bebas dari masalah. Tapi yang Ia janjikan adalah Ia selalu berjalan bersama dengan kita apapun musimnya. Tuhan selalu punya cara untuk menolong, memulihkan, dan menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Namun jika hari ini kamu merasakan masalah yang datang bertubi-tubi dalam hidupmu, tubuh yang sakit, keuangan yang terhimpit, bahkan hati yang lelah karena masalah tidak kunjung usai, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu, mendampingi dan mendukung kamu di dalam doa. Kamu gak perlu melewatinya sendirian, jadi jangan ragu untuk menghubungi kami. Sahabat, cara Tuhan menjangkau setiap hati berbeda-beda. Jika tadi kita melihat bahwa Tuhan menyatakan kasih-Nya lewat pergumulan hidup, kali ini kita akan melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya melalui hubungan dan penerimaan. Hingga akhirnya orang ini bisa menerima Tuhan di dalam hidupnya. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan dia. Sahabat Solusi, hari ini saya akan ngobrol dengan seseorang yang spesial, tamu spesial yang akan bercerita bagaimana Tuhan menangkap hidupnya. So, please welcome Kak Maya. Halo, Pak Tudu. Halo, ini kalau mau dipanggil Kak jadi Kak Maya ya? Kebanyakan ya Kak Maya aja. Maya. Iya, betul. Thank you Bapak Pak Tudu. Thank you buat waktunya hari ini hadir Sama-sama. di studio buat Thank ngobrol, you. membagikan kisah hidupnya. Thank you. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisah hidup Kak Maya, boleh nggak sih perkenalan sedikit siapa sih Kak Maya? Mungkin ada yang dulu kenalnya di dunia entertainment, tapi sekarang sibuk apa? Coba boleh nggak kenalan sedikit? Dulu penyanyi sama kayak kamu, ya kan? Dari jebolan sebuah ajang juga yang sama kayak kamu juga, ya. Satu alumni cuma beda tahun. Terus sekarang juga sama kayak kamu. Kita sama-sama melayani bersama dengan suami. Kita dulu sama-sama juga mantan musisi. Ya. Ternyata bukan lahir dari orang Kristen ya? Betul. Lahir dari keluarga yang bukan Kristen. Betul. Nah, gimana masa kecilmu waktu itu? Masa kecilku, ya aku dididik dari keluarga yang cukup taat beragama. Di sekolah pun di sekolah
yang beragama di kepercayaanku yang lama. Jadi memang pendidikan agamanya pada saat itu dan pertumbuhannya mengenai agama sudah terdidik dari kecil. Jadi memang bertumbuh dari kecil sampai besar dan lingkungan keluargaku di daerah tempat tinggalku ya memang cukup fanatik mungkin ya bisa dibilang. Cukup keras lah ya. Cukup keras dalam kepercayaannya. Jadi sama sekali kayaknya nggak mungkin yang namanya bisa percaya sama Kristus. Mikirin aja nggak pernah. Terpikirkan terbesit sedikit pun tidak pernah. Ya, jadi ya inilah namanya anugerah. Ya. Nah ternyata perjalanan iman kamu bersama Tuhan Yesus dimulai dari sebuah hal yang mungkin orang bilang remeh ya, pacaran beda. Betul. Itu remeh banget sih. Ya maksudnya kayak ya lebih nggak mungkin lagi karena pada saat itu ini si calon suami ini sekarang orang yang Tuhan pakai menjadi suamiku gitu loh, menjadi suamiku yang saat ini. Ya, kita memang pacaran beda agama dan sebelumnya aku juga pernah beberapa kali pacaran beda agama, tetapi memikirkan untuk menikah dengan yang berbeda agama sebenarnya tidak. Ya namanya juga ya udah lah ya anak muda gitu. Pada saat itu udah berpikir panjang gitu loh. Tapi kalau misalkan dari segi kriteria kayaknya dia juga nggak ada yang masuk kriteria untuk jadi calon suami aku sih sebenarnya. Jadi cuman jalan aja mengisi. Iya jalan aja karena kita waktu. cocok, karena kita sama-sama musisi, karena kita sama-sama banyak hal yang mungkin cocok dibicarakan, sama berkarya bisa berkarya bareng. Jadi ya udah itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak berpikir panjang sampai ke jenjang yang lebih serius, enggak. Oke. Ya pada saat itu seperti itu. Ya maksudnya ternyata dia juga bukan cuma sekedar Kristen tetapi anak dari gembala sidang. Berat ya jadinya. Itu berat banget. Terus sama apalagi dia juga umurnya ternyata di bawah aku 5 tahun. Dan aku gak pernah sebelumnya pacaran sama orang yang di bawah aku 5 tahun. Terus disitu dimana saya melihat ini gak ada tujuannya. Ya ini gak ada juntrungannya. Pokoknya ini gak punya masa depan lah hubungan ini. Sampai akhirnya saya bilang sama dia kita gak mungkin gitu loh. Ya justru karena kita saling respect satu sama lain ya nggak perlu diteruskan karena kan ya maksudnya saya juga menghargai keluarga dia yang begitu baik, nggak mungkin lah gitu loh. Sampai akhirnya tapi dia justru disitulah saya melihat bagaimana Tuhan tuh bekerja lewat cara-cara yang ya balik lagi manusia tuh nggak pernah pikirin ya. Justru di situ dia bilang saya mau bergumul sama Tuhan tapi kamu ikut saya ke Israel gitu. Oke. Ini seru, udah mulai seru nih. Karena diajak ke sebuah tempat yang jauh. Betul. Kenapa harus bergumul di Israel? Lalu lo nggak bisa bergumul di sini gitu kan? Alright. Nah, apa yang dia gumulkan sehingga pada akhirnya kamu ikut aku dong ke Israel gitu. Ya jadi kan balik lagi tadi dia bilang pada saat saya udah kasih final word gitu buat dia, terus dia bilang, oke, kasih satu kesempatan lagi, aku mau bergumul, tapi kamu harus ikut sama aku mau ke Israel. Dia bilang kayak gitu. Oke, ke Israel. Kenapa lo bergumul harus ngajak-ngajak gue ke sana ya? Kenapa pertama lo nggak bergumul di sini nggak bisa pertama. Terus yang kedua, ya kamu aja yang pergi, itu kan ibadahmu bukan ibadahku gitu kan. Dan itu dilakukan sama dia intens berbulan-bulan. Dari jawaban yang benar-benar tadinya keras tidak mau, sampai aku diemin gitu kan, sampai tidak mau lagi, pokoknya ya benar-benar sampai kita sering adu debat banget ya, sampai akhirnya karena saya melihat keseriusan dia bilang satu kesempatan aja, kamu jalan-jalan aja di sana. Lagian di sana kan juga tempat ziarah 3 agama besar, ya kan, 3 agama semitik, ya udah banyak kok orang-orang agama kamu juga yang berziarah ke sana. Jadi kayak ya udah you enjoy aja the trip gitu. Kamu jalan-jalan aja, aku beribadah, aku doa sama Tuhan aku. Dia sampai kayak gitu. Kamu gak usah mikirin segala sesuatunya, aku yang pikirin. Dia bilang kayak gitu. Oke, sampai akhirnya karena dia terus meyakinkan aku sampai aku bilang oke, kalau emang Tuhan lu gitu. Kalau emang Tuhan lu mengizinkan gue pergi ke sana, pasti gue akan nginjekin kaki ke sana. Aku cuma ngomong kayak gitu tapi dengan nada yang tidak serius pastinya. Sampai akhirnya bener ya dia bilang kayak gitu. Oke, kalau gitu aku usahain semuanya. Sampai akhirnya singkat cerita ketika pertama kali menginjakan kaki keluar dari airport walaupun itu belum sampai di Israel. Ya kan pada saat itu ke daerah Petra, Jordan ya. Jadi begitu keluar dari bandara terus aku langsung teringat flashback kata-kata aku yang aku bilang sama dia dengan secara tidak serius.
ya kan, bahkan menyepelekan gitu loh. Jadi aku bilang sama dia bahwa ya kalau Tuhan lu emang mengizinkan gue pergi ke Israel dan nginjekin kaki gue di sana, gue pasti akan menginjakan kaki gue di sana. Dan itu langsung kata-kata pertama yang teringat begitu aku keluar dari pintu bandara. Wow. Dan itu langsung benar-benar merinding, Gushbam, berarti Tuhan dia mengizinkan gue untuk menginjakan kaki di Israel dong. Dan itu benar-benar semua orang pada tidur di dalam bus dan aku sendiri yang gak bisa tidur. Benar-benar kepikiran ya? Karena kepikiran banget dengan kata-kata itu. Berarti bener dong, Tuhannya dia dong. Terus dengan kejadian-kejadian yang gak mungkin, harusnya aku bisa berangkat atau gak bisa berangkat itu masih belum tahu kepastiannya kayak gimana. Tapi ternyata hari itu berangkat gitu loh. Jadi kayak bener-bener banyak yang mengganggu pikiran aku pada saat itu dan akhirnya aku memutuskan untuk berdoa. Oke. Aku berdoanya sama siapa? Aku berdoa sama Tuhan. Dengan tidak menyebutkan spesifik ya. Aku bilang tunjukin Tuhan yang benar. Wow. Apakah melalui Nabi yang aku percaya dari aku kecil sampai aku besar sampai sekarang, atau melalui Yesus Kristus orang yang mereka semua percaya di tempat ini. Aku bilang tunjukin, aku nggak mau mikir apa-apa, aku mau kosongin semua pikiran. Maksudnya kayak aku nggak mau berusaha melawan semua pikiran ya pokoknya aku nggak mau lawan semua apa yang Tuhan mau tunjukin sama aku. Okay. Jadi aku mau mengosongkan diri aku untuk Tuhan coba berbicara sama aku. Tunjukkan ke aku. Kira-kira seperti itulah. Oke, wow. Oke. Lalu apa yang terjadi di Israel waktu itu? Tuhan berikan satu momen di situ. Justru ya ini another another ini sih, hal yang sebenarnya bukan yang mungkin Tuhan gak menunjukkan dengan cara yang dia menampakkan diri gitu kan, atau dia bersuara yang seperti apa atau mujizat yang seperti apa. Tapi di satu momen pagi hari itu di mana sebenarnya belum terlalu on banget gitu lah ya, tapi ya di kamar mandi justru. Jadi dengan ngantuk-ngantuk ya saya nyalain shower gitu kan, air panas, terus Tuhan kasih flashback. Flashback lagi. Flashback. Itu flashbacknya bener-bener kayak real di depan mata. Jadi bener-bener yang kayak dari saya kecil, saya bertumbuh seperti apa, keluarga saya seperti apa, pekerjaan saya seperti apa, karir saya, sampai akhirnya saya ada di Israel pada saat itu. Saya menginjakan kaki di situ, bahkan saya berdoa di bis aja itu bener-bener Tuhan kasih flashback gitu secara real. Sampai akhirnya ada suara di dalam hati saya yang bilang, tidak ada yang kebetulan Maya. Wow. Dan itu sebuah momen yang buat saya itu moment of the truth banget sama Tuhan. Oke. Dimana Tuhan menjawab doa saya selama saya berada di bus itu kan. Yang hari pertama yang gak bisa tidur. Sampai akhirnya, dan itu udah di hari keberapa, sampai akhirnya pas kita pada saat itu lagi makan siang semua orang. Dan setelah makan siang itu kita akan pergi ke Sungai Jordan. Dan setelah saya nggak bisa makan gitu, saya nggak bisa menikmati makanan gitu, sampai akhirnya dari toilet saya ketemu sama si tour leader dan saya tulis nama saya di kertas itu. Seperti itu. Saya tulis, tetapi satu hal, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, tapi saya yakin tidak ada yang kebetulan Maya. Ya justru setelah pulang dari sana, ya saya justru semakin belajar dari dua belah sisi. Dari kepercayaan saya yang lama lebih kayak karena gimana ya, haus dan ingin lebih menguatkan iman kepercayaan saya sama Tuhan Yesus, tapi justru itu yang saya dapetin. Itu yang saya dapetin. Entah kenapa semakin saya pelajarin, semakin saya belajar juga dari Injil, saya semakin menemukan jawaban yang saya semakin yakin sama Tuhan Yesus. Dan itu adalah sesuatu yang sangat mahal sekali. Wow. Dan ternyata tapi itu bukan akhir, tapi awal. Bukan akhir, itu adalah perjuangannya. Betul. Awal pergumulannya. Betul. Saya tahu banget sih sebenarnya gini loh, pada saat mau melangkahkan kaki dari turun ke sungai, itu dikasih another flashback lagi sama Tuhan. Dikasih kilasan-kilasan lagi, keluargamu. Iya kan? Keluarga yang kamu sayangi, pekerjaanmu, karir kamu yang lagi kamu bangun dan kamu bangun bertahun-tahun dan kamu sedang
ibaratnya gimana ya, kamu sedang mulai menikmati dan suka flourish lah gitu kan. Terus teman-temanmu, wah itu benar-benar kayak, tapi yang saya rasakan dan kita yang paling tahu diri kita seperti apa ya. Kalau saya ragu-ragu, saya nggak akan pernah memutuskan sesuatu. Tapi ketika saya tahu diri saya seperti apa, ketika tidak ada keraguan sama sekali, tapi di sini semakin yakin bahwa aku nggak punya ketakutan sama sekali. Aku akan tetap turun ke sungai Yordan, aku akan tetap memberikan diri aku dibaptis karena tidak ada ketakutan. Aku tahu yang paling berat pasti adalah keluarga. Itu yang paling terberat di antara semuanya, ya kan. Kedua mungkin memang karir, karena karir yang itu yang kita kejar, kita bangun bertahun-tahun gitu loh ya. Ya itu, tapi ya puji Tuhan pada saat itu nggak ada rasa takut sama sekali, yang ada keyakinan. Setelah kamu melihat, ya kamu kan bagaimana Tuhan itu memberi tanda melalui flashback yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya kamu melihat betapa, oh ini kebenarannya adalah Tuhan. Begitu indah dia memegang hidupku. Ketika kamu melihat lagi ke belakang dari masa kecilmu, dari semua hal yang sudah kamu lewati, sampai akhirnya kamu menjadi milik Tuhan, menjadi orang Kristen. Apa yang pengen kamu sampaikan? Ucapan syukur atau sukacita apa yang pengen kamu sampaikan kepada Tuhan hari ini? Ya, aku dulu bukan orang yang mungkin layak, bukan baik, ya kan, bukan juga orang yang pantas untuk Tuhan pilih, tapi Tuhan pilih. Tapi Tuhan memberikan anugerahnya sama orang yang nggak pantas ini. Jadi berat. Itu sih. Jadi kalau memikirkan kebaikan Tuhan tuh, ya pasti kita selalu akan kayak, oh Tuhan, saya ini siapa gitu loh. Bukan orang yang baik-baik banget, bahkan jauh dari baik ya. Tapi Tuhan beranugerah sama orang yang gak pantas ini. Dan Tuhan jadikan milik kepunyaannya, bahkan Tuhan percayakan banyak. Oh itu, it's amazing gitu loh. Dan, sorry ya. It's okay. Maaf. Jadi mewek deh pertanyaannya. Oke. Ya jadi kalau kita memikirkan bagaimana hidup kita di masa-masa yang lalu, kayaknya gak layak menerima segala kebaikan Tuhan. Tetapi ya dialah Tuhan yang penuh kasih, yang melayakkan kita, yang sudah melayakkan kita sehingga kita bisa hidup dalam kelayakan ini. Dan itulah yang akan selalu kita perjuangkan untuk tetap tinggal di dalam kelayakan yang Dia sudah berikan dan kita perjuangkan sampai akhir. Dan ya bersyukur banget Tuhan baik karena Dia mempercayakan banyak hal sama saya, sama suami saya, untuk ya kita boleh justru pada saat kayak kita melewati badai gitu loh, melewati banyak masalah, kayak sekarang kita melayani di gereja yang mungkin kita bisa aja meninggalkan gereja ini untuk kita pergi ke gereja yang lebih nyaman. Ya apalagi mungkin kalau kita mau memakai ya buat saya itu tapi sebuah kesombongan pada saat kita mau bilang kita mau memakai talenta kita mau pakai di tempat yang mungkin lebih nyaman untuk kita. Tapi pada saat yes, Tuhan tempatkan kita di gereja yang mungkin struggle gitu loh pada saat ini. Dan pada saat itu juga saya sama suami tuh memilih untuk di saat yang bersamaan, pada saat kita dapat tawaran untuk pengembalaan ini, kita tuh ditawarin untuk bisnis di Amerika, yaitu which is juga dari adik saya dan dari adik ipar saya, dan kita udah mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi di saat yang bersamaan harus dihadapkan dengan pilihan ini. Tapi hati kecil saya selalu berkata, nggak bisa, saya bertobat di sini, saya bertumbuh di sini, saya dididik luar biasa di sini, saya melayani di sini, saya Tuhan pakai di sini, terus mau tinggalin dengan kondisi yang seperti ini rasanya nggak mungkin. Tapi justru di situ Tuhan tuh memperlihatkan bahwa penyertaan itu selalu ada, pertolongannya selalu ada, dan justru memang lewat pelayanan yang sederhana inilah dimana ya kita berdua sama-sama merasakan
wah ini ternyata begini ya melayani Tuhan ya. Ternyata begini ya kita, maksudnya ya pokoknya Tuhan ini kami gitu loh. Kita udah sepakat seperti itu. Ini kami, kemanapun Tuhan mau pakai kami, gimana pun caranya, ya udah Tuhan, terserah Tuhan pakai kami. Mau di mana, bagaimana. Yang jelas kita nggak mau lari dari panggilan itu. Kita nggak mau, ya karena kalau pengalaman dari suamiku, kalau dia suka lari sana sini, kita belajar dari pengalaman orang aja ya kan. Jadi kayak kalau suka lari-lari dari panggilan Tuhan tuh ujung-ujungnya juga pasti bakalan kayak udah kita ikutin aja, ini udah paling yang benar gitu. Walaupun sakit, walaupun banyak hal-hal yang namanya masalah itu kan nggak tantangannya nggak segini-segini aja, pasti makin hari makin terus besar. Dan untuk dipercayakan hal-hal yang besar, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi dan bertanggung jawab sama apa yang kita jalani sekarang, dipercayakan sekarang, itu sih. Sahabat, mungkin hari ini kamu sedang berada dalam keadaan terjepit. Masalah datang bertubi-tubi. Kesehatan, keluarga, ekonomi, dan bahkan relasi. Dan keadaan tersebut membuatmu mempertanyakan apakah Tuhan peduli. Kenapa Tuhan terasa begitu jauh? Tapi firman Tuhan dalam Yeremia 31 ayat 3 berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Walaupun kita merasa Tuhan jauh, tapi ingatlah dari kejauhan justru Dia menghampiri kita, datang sebagai manusia dalam pribadi Yesus Kristus untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan itulah bukti bahwa Dia peduli dan mengasihi kita. Ketika kita merasa Ia jauh dan tidak peduli, ingatlah apa yang Kristus sudah lakukan, apa yang Kristus sudah lewati untuk menyelamatkan dan menebus kita. Jadi apapun permasalahanmu hari ini, ingatlah bahwa Tuhan peduli dan mengasihimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mungkin masalah yang harus kami lewati hari ini membuat kami meragukan kasih-Mu, meragukan kepedulian-Mu, merasa bahwa Engkau jauh dari kami. Tapi ingatkan kami bahwa Engkau gak pernah jauh dan bahkan Engkau peduli dan mengasihi kami. Dan sudah Engkau buktikan ketika Engkau memberikan Yesus Kristus untuk menebus kami, memberikan diri-Mu sendiri untuk menyelamatkan kami. Kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan yang peduli kepada kami. Di tengah masalah kami, biarkan itu menjadi kekuatan terbesar untuk melewati semuanya. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika saat ini kamu sedang meragukan Tuhan, kamu gak ngerti apakah Dia peduli atau enggak, dan kamu merasa bahwa Tuhan jauh darimu, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Inilah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu, mengingatkanmu bahwa Tuhan sayang dan dekat kepadamu, dan juga mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu, jangan ragu untuk menghubungi kami. Satu langkah kecil akan membawa perubahan besar di dalam hidupmu. Sudah banyak sekali orang yang merasakan kasih Tuhan melalui tayangan ini. Dan dukunganmu pasti akan membantu tayangan ini untuk lebih banyak lagi menjangkau orang yang membutuhkan pertolongan dan kasih Tuhan. So, kamu bisa mendukung acara ini dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Dan kami percaya setiap support kamu akan memberkati banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.